Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adilah Naimat Zairo dengan nomor NIM 060403200065. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian, ciri-ciri, struktur karya ilmiah, serta saya akan menjelaskan mengenai perbedaan karya ilmiah dengan karya tulis yang lainnya. Mohon disimak baik-baik ya. Penjelasan yang pertama mengenai karya ilmiah. Apa sih yang kalian ketahui mengenai karya ilmiah? Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Karya ilmiah harus disusun secara sistematis, logis, dan sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan yang berlaku. Karya ilmiah juga dituntut untuk menggunakan kata-kata yang tidak ambigu atau bermakna ganda, sehingga dibutuhkan gaya bahasa yang lugas, eksplisit, dan tentu saja dengan ragam ilmiah yang sesuai dengan UM. Penjelasan yang kedua mengenai ciri-ciri dari karya ilmiah. Ciri-ciri dari karya ilmiah itu adalah 1. Reproduktif. Reproduktif artinya karya ilmiah yang ditulis harus bisa diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Yang kedua, tidak ambigu. Artinya bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah tidak membingungkan pembaca. Yang ketiga, tidak emotif. Artinya tidak melibatkan perasaan saat menulis karya ilmiah. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Artinya bahasa yang digunakan bersumber dari KBBI. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Artinya menggunakan istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Yang keenam, bersifat dekoratif. Artinya istilah atau kata-kata yang digunakan hanya memiliki satu makna. Yang ketujuh, terdapat kohesi. Artinya setiap bagian atau bab yang terdapat di dalam karya ilmiah harus saling memiliki kesinambungan satu sama lain. Yang ke-8, bersifat objektif. Artinya karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. Dan yang terakhir adalah menggunakan kalimat efektif, yang artinya kalimat yang digunakan dalam karya ilmiah tidak boleh berputar-putar, harus menggunakan kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya mengenai struktur karya ilmiah. Pada bagian pertama diisi pendahuluan. Pendahuluan ini biasanya berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah yang dilakukan. Berisi juga masalah yang diangkat beserta mekanisme bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, ada isi atau pembahasan. Bagian isi atau pembahasan ini bisa terdiri dari satu bab atau bahkan lebih bab. Biasanya kebanyakan lebih. Nah, jumlah bab pada bagian ini bergantung pada seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian yang digunakan. Yang ketiga, berisi kesimpulan. Nah, kesimpulan ini biasanya berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan, di mana kesimpulan yang digunakan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya pada bagian ini hanya terdiri dari satu bab. Untuk penjelasan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan karya ilmiah dan karya tulis yang lainnya, atau biasa disebut dengan karya non-ilmiah. Perbedaan yang pertama, karya ilmiah bersifat objektif dan faktual, atau berdasarkan fakta yang ada, sedangkan karya non-ilmiah bersifat subjektif dan fiktif, atau berdasarkan imajinasi sang penulis. Yang kedua, karya ilmiah tidak bersifat persuasif atau mempengaruhi pembaca, sedangkan karya non-ilmiah bersifat persuasif dan juga bersifat dapat merangsang imajinasi pembaca. Yang ketiga, karya ilmiah disusun demi kepentingan pribadi, sedangkan karya non-ilmiah disusun demi kepentingan seni dan kepuasan batin penulisnya. Yang keempat,
Karya ilmiah sangat mengandalkan analisis dan hipotesis, sedangkan karya non-ilmiah tidak terlalu mengandalkan kedua unsur tersebut. Yang kelima, gaya bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah cenderung formal atau baku dan lugas, sedangkan karya non-ilmiah gaya bahasanya cenderung sastrawi dan berkias. Dan yang terakhir, dari segi penulisan karya ilmiah cenderung ditulis dengan metode penulisan ilmiah, sedangkan untuk karya non-ilmiah dituliskan berdasarkan gaya penulisan jenis karangan non-ilmiahnya. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.